Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan isi ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ dengan tema Harta Tahta Wanita. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sodaqa wa'dah, wa nasra abdah, wa ajala jundah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimatkumullah. Seperti kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya iblis pada hakikatnya cuma satu, ya. Pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia akan perintah iblis untuk mencari teman-teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan suatu proklamasi yang bisa kita baca di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Di mana iblis dengan tegas menyatakan, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Quran surat 7, 16, 17. Di mana iblis dengan tegas menyatakan, wahai Allah, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, ya, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan berbagai cara dan jalan iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, ya. Summa la'atian, akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aimanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an sama illihim, kami datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari 4 penjuru angin, iblis, bala tentaranya yang bernama setan,
belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa kalau iblis menggoda dari arah sebelah depan, yang dimaksud dari arah depan ini dunia. Sehingga manusia menjadikan dunia menjadi tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Nah, ia pergi pagi, pulang sore, ya, peras keringat, banting tulang. Tidak ada yang dikejar kecuali dunia. Dan cuma untuk kepentingan dunia, dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat. Dunia yang membuat orang lupa untuk tujuan penciptaannya. Maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu ada 3, ya. Ada harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini Wa an min baina aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia. Dalam bentuk yang hijau, ranau. Dunia dalam bentuk manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang, kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti, ya. Bagaimana saja, yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap. Melupakan akhirat. Wa an aimanihim, yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan, sedangkan sama ilihim, ya, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemungkaran. Wala tajdu aksarahum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan. Kepada mereka ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup. Merasa masih sangat kurang, padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan. Itu ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu, temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar. Kamu berhenti saja sholat, yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik. Ya, yang tidak. Alhamdulillah. Kenapa saya rajin sholat? Kok rezeki seret bener ini, ya? Seret bener. Padahal kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir. Perbuatan yang menyimpang, baik itu yang merugikan orang lain, merugikan masyarakat,
bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong oleh istrinya. Istrinya bisa saja barangkali dibakar-bakar tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah, tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif dan persaingan yang makin tajam. Suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang. Tapi gelangnya kayak pelak beca. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya semacam itu. Percumalah," kata suaminya. "Ya bagaimana, Bu? Gaji saya cuma segitu-gitunya." "Ya namanya kepala bagian, apaan kek, sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasin suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah. Sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini, ya. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, ya, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa. Tentaranya kepada siapa dia tunduk? Ke bawah, ya, ke bawah kaki Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita. Sekarang kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya karena terlibat skandal dengan geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden. Oleh karena itu terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga melihat dan menyaksikan betapa parlemen di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubus syahwat minan nisa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.